Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Stambuk A351-19061 dari program studi Pendidikan Geografi, jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang presipitasi. Apa yang Anda bayangkan tentang gambar ini? Ini adalah suatu di mana hujan turun dari atmosfer bumi sehingga menyentuh ke permukaan bumi, yang disebut presipitasi. Presipitasi adalah peristiwa jatuhnya air baik dalam bentuk cair maupun beku dari atmosfer ke permukaan bumi. Bentuk-bentuk presipitasi. Yang pertama, salju. Bentuk presipitasi dari air beku yang biasanya berbentuk kristal heksagon, bercabang atau bintang. Biasanya salju terjadi di daerah-daerah dingin, namun tidak terjadi di Indonesia karena Indonesia beriklim tropis. Sedangkan biasanya terjadi salju di daerah-daerah Eropa. Yang kedua itu slate. Salju yang mencair dan bercampur dari hujan dan salju, sehingga menjadi butiran-butiran kecil. Contohnya pada gambar di samping. Yang ketiga yaitu gelasi atau hujan beku. Bentuk presipitasi yang terjadi apabila lapisan udara yang dingin dan membeku waktu mencapai tanah. Dan yang gambar di samping itu pembekuan pada pohon-pohon yang disentuh oleh hujan beku. Yang nomor 4 yaitu hujan es atau Gailstone. Presipitasi dalam bentuk bongkahan-bongkahan es berdiameter 5-50 mm. Biasanya disebut dengan hujan es. Ini biasa terjadi pada daerah-daerah tertentu apabila suhu pemanasan yang terjadi di atmosfer di atas bumi berubah-ubah. Selanjutnya itu jenis-jenis hujan berdasarkan proses terjadinya. Yang pertama yaitu hujan zenital. Hujan yang sering terjadi di daerah sekitar ekuator atau garis hayal pembagi bumi. Akibat pertemuan angin pasar timur dengan angin pasar tenggara, kemudian angin tersebut naik dan membentuk gumpalan-gumpalan awan di sekitar ekuator, yang berakibat awan menjadi jenuh dan turunlah hujan. Contohnya pada gambar di samping, sinar matahari menyinari awan, kemudian turunlah hujan zenital. Setelah hujan turun zenital, maka angin zenital kembali naik ke atas awan. Selanjutnya itu hujan orografis. Hujan yang terjadi karena angin yang mengandung uap air yang bergerak horizontal. Angin tersebut naik menuju pegunungan. Suhu udara menjadi dingin, sehingga terjadi kondensasi atau perubahan uap air, benda gas menjadi benda cair. Pada suhu udara di bawah titik embun, terjadilah hujan di sekitar pegunungan. Contohnya itu hujan di pegunungan, sehingga air yang ada di pegunungan mengalir ke titik terendah, sehingga terjadinya material air berkumpul di dataran yang rendah dari dataran yang tinggi. Selanjutnya itu hujan frontal. Hujan yang terjadi apabila massa udara yang dingin bertemu dengan massa udara yang panas. Tempat pertemuan antara kedua massa itu disebut bidang front. Karena lebih berat, massa udara dingin menjadi lebih berada di bawah sekitar bidang front. Inilah yang sering terjadi hujan lebat yang disebut hujan frontal. Gambarnya itu pada gambar di samping, di mana massa udara bertemu dengan massa udara dingin dengan panas, sehingga terjadilah hujan frontal. Selanjutnya itu modifikasi cuaca. Upaya manusia agar suatu kondisi cuaca sesuai dengan keinginan manusia. Banyak ragam-ragam modifikasi seperti penindasan es, melenyapkan kabut, peleraian awan agar tidak terjadi hujan, peleraian siklon, hujan buatan atau hujan rangsangan. Sebelum modifikasi cuaca modern, orang mengharapkan turun hujan dengan pembacaan mantra, tari-tarian, dan sebagainya. Teknologi modifikasi cuaca modern dimulai pada tahun 1946. Sejak percobaan pembedihan awan dengan menggunakan es kering oleh Vincent Schachter dan Irving Lockmuir, yang pada tahun berikutnya diteruskan oleh Vonnegut yang menemukan perak India yang biasa bertindak sebagai inti es. Bila kelembapan relatif dalam awan cukup menambahkan garam, dapur akan mempercepat proses pembentukan tetes hujan. Bila percepatan vertikal es hujan lebih kecil dibandingkan dengan gravitasi, maka tetes hujan akan jatuh menjadi hujan. Awan-awan jenis konvektif seperti cumulus merupakan target operasi hujan buatan. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.